Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan selalu sukses. Luar biasa. Luar biasa. Dan semangat pagi. Kali ini bertemu kembali dengan saya, Saprudin Itur, di channel Saprudin Itur. Sebelum kita mulai, kita akan berbicara masalah identitas nasional Indonesia. Jangan lupa like dulu, kemudian subscribe, kemudian komen. Kalau perlu silahkan di-share kepada orang lain, karena ini sangat bermanfaat sekali buat semua orang, termasuk mahasiswa, karena kaitannya kita berbicara identitas nasional. Terima kasih sudah like, subscribe, dan sekaligus nonton video ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak risalah yang akan saya sampaikan berkenaan dengan identitas nasional. Kita mulai mungkin dengan pengertian identitas nasional. Secara umum, identitas berarti kurang lebih seperti ciri-ciri ya. Tapi lebih identik kalau daripada ciri-ciri identitas. Apalagi kalau kita berbicara soal identitas nasional. Mungkin kalau kita berbicara identitas daerah, Kabupaten Berau contohnya, ciri-cirinya atau identitas yang menonjol di Kabupaten Berau adalah wilayahnya yang sangat luas, 34.000 km persegi lebih wilayah Kabupaten Berau. Kemudian penduduknya yang masih sedikit, kurang lebih sekitar 260.000 saja penduduknya. Antara luas dengan banyaknya penduduk masih belum seimbang. Kemudian kekayaan alamnya yang luar biasa, ada batu bara, ada pegunungan khas. Kemudian ada sungai-sungai yang sangat indah. Kemudian ada laut yang indah, pantai-pantainya yang sangat indah berpasir putih. Kemudian pulau-pulaunya juga indah. Kemudian hutan mangrove-nya masih terjaga dengan baik. Di sana ada masih bekantan. Kemudian di pedalaman di hulu sana, di pedalaman Kelai dan pedalaman Segah, masih ada hutan rimbun yang masih bagus dan baik. Kemudian ada hutan yang dikelola oleh masyarakat, ada orang utan, kemudian ada beruang dan sebagainya. Nah, ini yang saya ceritakan. Di samping itu ada suku Berau, ada suku Dayak, ada suku Bajau yang asli di Kabupaten Berau, kemudian ditambah dengan suku-suku lain seluruh Indonesia, Jawa, Sulawesi, kemudian suku-suku dari Sumatera, beberapa suku dari Kalimantan sendiri, ada Banjar dan lainnya. Mereka berkumpul menjadi satu, bersama-sama berusaha dan membangun Kabupaten Berau untuk menjadi lebih baik. Itu identitas yang saya ceritakan. Samalah kita bercerita masalah identitas nasional. Identitas nasional kita mungkin ada sejarah, dari sejarah zaman kerajaan, kemudian sejarah dijajah oleh Belanda dan Jepang selama 350 tahun dengan segala penderitaannya. Kemudian memiliki luas wilayah yang sangat luar biasa Indonesia, kurang lebih 5.200.000 km persegi wilayah laut dan daratnya. Lautnya lebih luas, daratnya kurang lebih 1.900.000 km persegi, yang terdiri dari ribuan pulau, kurang lebih 17.000 pulau, dari Sabang sampai Maluke. Suku bangsanya luar biasa, sangat banyak sekali. Mungkin ada sekitar 600-an suku bangsa dan bahasa di daerah masing-masing. Kemudian kebudayaannya berbeda-beda. Identitas lain mungkin kulitnya pun berbeda-beda, dari yang paling putih sampai yang sedang-sedang, sawo matang, kemudian agak hitam-hitam sedikit, sampai yang hitam sekali.
ada di Indonesia. Dari yang matanya paling sipit, matanya sedang-sedang, sampai matanya yang tajam, menantang, kemudian keras pandangan matanya, ada di Indonesia. Dari hidung yang paling sesek gitu, sampai yang sedang-sedang, sampai yang mancung pun ada di Indonesia. Di samping suku bangsa yang ada memang sejak lahirnya ada di Indonesia, ada lagi suku-suku bangsa dari luar, dari Eropa, dari Arab, dari Cina, dari mana-mana yang bersama-sama kemudian menjadi warga negara Indonesia. Ada yang sejak sebelum merdeka mereka sudah datang di sini. Sekarang ada keturunannya menjadi warga negara Indonesia. Ada warga negara yang baru. Mereka baru bergabung menjadi warga negara Indonesia. Kita siap karena negara kita adalah politik luar negerinya bebas dan aktif. Kita akan terima orang-orang yang memang punya potensi luar biasa, kemudian punya pengalaman, pengetahuan yang lebih di Indonesia, yang kemudian bisa mempengaruhi rakyat Indonesia untuk menjadi lebih termotivasi, lebih maju. Siap. Itu kira-kira identitas secara umum yang kita ceritakan tentang Indonesia. Nah, di dalam identitas nasional ini kita juga akan berbicara masalah perkembangan atau pertumbuhan bangsa Indonesia. Kita dulu waktu zaman-zaman kerajaan, masa jaya-jayanya Majapahit, jaya-jayanya Sriwijaya, kemudian Majapahit, dan beberapa kerajaan lainnya, termasuk di Berau ada kerajaan Berau. Wow, kita sangat berbahagia sekali. Sangat nyaman dalam kehidupan itu. Karena memang kita sudah menjadi bebas, berhubungan luar negeri begitu bebasnya, dengan antar bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi. Kita sangat bangga sekali dengan Nusantara yang kemudian dipersatukan oleh Gajah Mada, yang beliau tidak akan mau makan buah palapa gitu, tidak akan mau berhenti berpuasa, sumpah palapanya ini, kalau Nusantara belum disatukan. Ya, kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara, daerah Melayu sampai daerah Filipina belum disatukan. Itu sebuah pernyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri begitu, sejak zaman dulu. Nah, kemudian dikenallah dengan Nusantara, negara, sebuah wilayah yang terletak di antara. Kita ini nusa-nusa, pulau-pulau, tapi pulau-pulau kecil. Kita terletak di antara dua benua dan dua lautan yang sangat terkemuka. Nah, begitu kita berbicara kerajaan-kerajaan, baru masuk ke fase penderitaan kita. Jadi fase penderitaan adalah fase masa kita dijajah selama 350 tahun. Tapi fase yang paling sangat menderita adalah pada masa penjajahan Jepang. Tidak lama waktunya. Memang kurang lebih 5 tahun, tapi fullnya sekitar 3-4 tahun saja. Tapi penderitaan rakyat di Indonesia, di Nusantara pada waktu itu luar biasa. Terjadi pembunuhan, pemotongan kepala dan sebagainya secara bebas tanpa diadili dilakukan di masa Jepang oleh laskar atau tentara Jepang. 350 tahun itu begitu menderitanya kita. Akhirnya kita merasa sependeritaan. Semangat itu terbangun untuk membangun suatu bangsa yang besar di Nusantara, terbangun secara sama-sama karena sama merasakan penderitaan. Lalu mereka berjuang. Nah, beruntungnya di zaman Belanda, walaupun Belanda menjajah habis-habisan, mengeruk kekayaan alam di Nusantara, di wilayah kita, rakyat kita masih diberikan kesempatan, walaupun sedikit persentasenya, diberikan kesempatan untuk berpendidikan yang lebih baik. Sampai tingkat STTA, bahkan sampai perguruan tinggi. Ada yang kuliah sampai ke Belanda. Di Belanda mereka belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pastinya. Pendidikan tentang ideologi bangsa Belanda pastinya. Dari situ mereka menggali sepenuh-penuhnya secara ilmiah, secara logika, secara akal. Ternyata mereka sadar
mahasiswa kita, siswa kita sadar bahwasanya kita sudah dijajah, kita sedang dijajah, dan kita sudah lama dijajah. Kesadaran itu muncul. Maka mereka ketika kembali, yang sekolah-sekolah di Batavia, sekolah-sekolah di tempat-tempat lain yang berpendidikan sudah semakin baik, yang dari luar negeri kembali, mereka dengan kesadaran, mereka mulai berkumpul-kumpul. Muncullah kemudian wadah persatuan yang disebut dengan Budi Utomo. Kurang lebih pada 1908, tepatnya 20 Mei 1908, yang kemudian hari kebangkitan itu menjadi peringatan nasional, yaitu kebangkitan nasional. Kenapa disebut kebangkitan nasional? Karena pada waktu itu memang rakyat kita didorong oleh dimotivasi oleh para pemuda dan rakyat yang terpelajar, membuktikan bahwasanya kita ini dijajah. Kita harus bangkit, kita harus pintar, kita harus lebih. Kalau kita tidak siap, tidak akan bisa merdeka. Perang bagaimanapun percuma saja kalau memang kita tidak siap untuk merdeka. Paling tidak kita menjadi orang-orang pintar dulu. Nah, mereka-mereka yang pintar ini berkumpul, yaitu bagaimana berorganisasi dan sebagainya. Itu disebarkan kepada para pemuda seluruh Indonesia. Akhirnya dengan kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei itu, mulailah para pemuda, rakyat kita di daerah-daerah mulai membentuk perkumpulan-perkumpulan yang kemudian hari dikenal dengan organisasi. Mereka berkumpul-kumpul, awalnya mereka berorganisasi, mungkin organisasi untuk merubah nasib, organisasi ingin menyatukan para pemuda, kemudian untuk menjadi pekerja yang baik, kemudian lewat petani yang mulai semakin membaik, bukan seperti dulu lagi, kita berupaya merubah lewat organisasi-organisasi. Nah, kemudian 18 tahun kemudian barulah muncul perkumpulan pemuda ini bisa berkumpul di Batavia pada tahun 1926. Mereka berkumpul yang disebut dengan Kongres Pemuda pertama pada masa itu. Mereka berkumpul, tetapi tidak bisa terwakili semua pemuda di Nusantara. Hanya sedikit yang bisa datang. Karena memang sulitnya transportasi dan sebagainya. Ekonomi juga yang sangat sulit. Tapi dengan berkumpulnya itu setelah kebangkitan nasional, kemudian sudah mulai berorganisasi, mereka terkumpul sedikit, memang gagal kongresnya. Tidak ada mencetuskan apa-apa di kongres itu, kecuali semangat kebangsaan yang muncul. Organisasi-organisasi ini kemudian disebarkan kepada para pemuda lagi. Para pemuda daerah semakin bersemangat lagi membuat kelompok-kelompok organisasi-organisasi yang semakin maju. Nah, 2 tahun kemudian, artinya 20 tahun kemudian setelah kebangkitan nasional 20 Mei 1908, sekarang menjadi tanggal 28 Oktober 1928, yang kemudian hari disebut dengan Hari Sumpah Pemuda. Pemuda yang tadi berkongres pertama, yang termasuk gagal itu, kembali berkumpul. Nah, ini baru terwakili hampir seluruh pemuda Nusantara. Yong Japa, Yong Borneo, Yong Celebes, kemudian Yong Sumatera, kemudian dari NTB, dari Bali, dari NTT, makanya mereka bisa hadir dengan para pemuda-pemudanya, walaupun tidak lengkap. Ditambah lagi dengan Jong ke kelompok-kelompok kesukuannya, seperti Jong Batak, Pon, Jong Aceh, Pon, Jong Sunda, Pon, Jong Betawi, Pon, kemudian Jong-Jong lainnya berkumpul. Kemudian didukung oleh keturunan, yaitu keturunan Tionghoa, juga datang mereka berkongres. Walaupun waktu kedatangan orang-orang keturunan Tionghoa, pemuda itu
tidak ada menyebutkan organisasinya. Tapi mereka lebih pada perorangan. Tapi itu lebih menguatkan. Kongres itu dilakukan 2 hari, tanggal 27 dan 28. Selama 2 hari ini mereka kongres, harus pindah 3 kali tempat pelaksanaan kongres gitu. Terakhir mereka meminjam tempat dan dipinjami tempat oleh seorang tokoh keturunan Tionghoa yang kaya pada zaman itu, punya sejenis asrama di sana. Mereka akhirnya sebelum menutup acara kongres, mereka bersumpah di rumah itu yang sekarang menjadi museum Sumpah Pemuda. Mereka bersumpah. Dalam Sumpah Pemuda itu mereka juga sempat melantunkan, mengumandangkan lagu Indonesia Raya lewat biolanya W.R. Supratman, lagu Indonesia Raya, yang kemudian hari menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Sumpah mereka ya seperti Sumpah Pemuda sekarang. Kalau boleh saya bacakan. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tumpah darah Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka tumbuhlah berbangsa Indonesia, bertumpah darah yang satu, tumpah darah Indonesia, berbahasa yang satu adalah bahasa Indonesia. Yang terakhir, bahasa itu sangat penting karena tidak mungkin kita berkomunikasi dengan baik tanpa adanya bahasa persatuan. Bahasa persatuan itulah menjadi bahasa komunikasi seluruh rakyat Indonesia untuk mempermudahkan semuanya, tetapi tidak meninggalkan bahasa-bahasa daerah, kekayaan kita, jati diri bangsa, identitas bangsa Indonesia, bahasa-bahasa daerah yang ratusan bahasa daerah itu harus kita pertahankan dengan kebudayaannya dan lain-lainnya. Kita pertahankan bahasa Indonesia, kita sebagai bahasa nomor 1, tapi tidak lupa kita tetap harus belajar bahasa asing. Karena untuk persiapan apabila kita merdeka nanti, kita sudah siap berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Nah, bagi teman-teman yang pemuda-pemuda atau pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan Belanda, mereka belajarlah bahasa Belanda. Sebagian lagi belajarlah bahasa Tionghoa, bahasa Cina. Sebagian lagi ada yang kemudian waktu zaman penjajahan Jepang, sempat mereka juga belajar bahasa Jepang supaya mempermudah komunikasi dengan mereka. Setelah 1928, maka kita akan munculkan cerita 1945, 18 tahun kemudian. Penjajahan Belanda 350 tahun, dengan peninggalan-peninggalan sekarang yang kita lihat sampai sekarang masih ada, seperti kota tua di Batavia, gitu, kota tua di Semarang, kota tua di Surabaya, di Solo, kemudian termasuklah di Berau juga ada kota tua, walaupun sederhana, di Teluk Bayur, peninggalan-peninggalan Belanda, masuk periode Jepang. Jepang memang tidak lama, tapi apa yang dilakukan oleh Jepang sangat menyakitkan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Karena mereka pada umumnya sudah memiliki tanah-tanah di wilayah Asia yang menjadikan aset dan kekayaan mereka di negaranya. Karena pengusaha-pengusaha mereka ada di wilayah-wilayah jajahan mereka. Maka dengan kedatangan Jepang untuk menguasai Asia, karena terkenal dengan samurainya, dan ingin menguasai, masuklah Cina dijajah, Korea jajahannya, termasuk Indonesia dijajah oleh Jepang. Sekutu musuhnya. Ada 2 negara yang menjadi musuh sekutu pada waktu itu yang dipimpin oleh Amerika. Jepang yang ingin menguasai Asia, kemudian Jerman yang ingin menguasai dunia Eropa seluruhnya dengan tentara Nazi yang sangat terkenal itu. Maka negara-negara lain berkumpul bersatu mencari kekuatan, lalu mereka lakukan perlawanan untuk meruntuhkan 2 bangsa itu, 2 negara besar itu, Jepang di Asia, kemudian Jerman di Eropa.
Jepang akhirnya dibom atom oleh sekutu, hancurlah Nagasaki, kota Nagasaki dan kota Hiroshima pada sekitar tanggal 14 Agustus 1945, pada awal-awal bulan itu. Begitu terjadi itu, Jepang menyerah tanpa syarat, otomatis janji Perdana Menteri Jepang untuk memerdekakan Indonesia, memberikan hadiah untuk merdeka Indonesia pada sekitar bulan Oktober, gagal. Tidak bakal terlaksana karena sudah hancur, dia sudah menyerah. Begitu sekutu datang kembali ke Indonesia, gitu kan, diboncengi oleh Nika. Ternyata Nika itu adalah bagian dari Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia karena mereka tahu wilayah Nusantara itu adalah wilayah jajahannya Belanda. Nah, peluang kesempatan ini dijadikan peluang yang terbaik buat para pemuda. Mereka rapat-rapat. Dulunya kan waktu kita diberikan janji oleh Perdana Menteri, dibentuklah BPUPKI. Kemudian proses-proses BPUPKI dibubarkan oleh Perdana Menteri Jepang, kemudian dibentuk lagi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disusun sedemikian rupa, ketuanya adalah Soekarno, wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. Mereka menyusun persiapan kemerdekaan. Apa yang terjadi? Begitu runtuh, menyerah tanpa syarat Jepang pada tanggal 14 Oktober, peluang itu yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Mereka rapat, kemudian muncul yang namanya Badan Nasional Indonesia, rapat. Keputusannya pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi menyatakan Indonesia merdeka. Berarti tanggal 7 Agustus 1945 Indonesia sudah merdeka. Tetapi belum diakui oleh Belanda. Belanda mengakui Indonesia merdeka setelah 4 tahun kemudian, pada tahun 1949. Tapi tidak masalah, kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Begitu datang sekutu di Surabaya dengan segala kekuatan tempurnya, rakyat Indonesia tidak rela. Karena rakyat Indonesia tahu bahwasanya sekutu datang kembali ke Indonesia bukan sekedar mengamankan wilayah perang antara sekutu dengan Jepang, tapi diboncengi oleh Nika, diboncengi oleh Belanda, karena Belanda ingin kembali. Maka rakyat Indonesia berontak, rakyat Indonesia melawan, akhirnya mereka berperang habis-habisan melawan tentara sekutu di Surabaya. Kemudian pertarungan, pertempuran terus terjadi dengan Belanda. Pengalaman kita melawan tentara sekutu itu menjadi catatan dunia. Bosnya membuktikan bahwasanya benar Indonesia itu sudah merdeka. Nyatanya mereka berani melawan walaupun sekutu yang punya persenjataan lebih lengkap. Sedangkan Indonesia baru merdeka, belum tidak punya apa-apa. Senjata tidak punya, senjata hanya punya senjata rampasan. Kendaraan tidak punya, tank tidak punya, apa tidak punya. Semuanya rampasan. Hasil rampasan itulah karena sebagian dulu ada terlatih sebagai tentara Haiho dan kemudian pernah terlatih waktu zaman Belanda sebagai polisi dan tentara Belanda. Mereka itulah yang berpengalaman untuk menggunakan senjata melawan penjajah yang kembali ke Nusantara. Kemudian kita berhasil tahun 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia tetap tidak mengakui tahun 45, dia mengakui tahun 49. Itulah identitas bangsa Indonesia yang berbeda dengan identitas bangsa-bangsa lain. Kemudian unsur-unsur lain tentang identitas Indonesia sekarang ini antara lain adalah suku bangsa, kemudian agama, kemudian yang ketiga kebudayaan, dan yang keempat adalah bahasa. Kita punya suku bangsa yang banyak, ratusan suku bangsa di seluruh Indonesia bersatu menjadi bangsa Indonesia. Tidak berbeda-beda. Memang berbeda-beda, tetapi bersatu. Yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.
berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang kuat, kokoh, dan berani untuk melawan hantaman kekejaman seperti apapun, tekanan seperti apapun. Kita tetap harus bisa bangkit dan menang. Kemudian agama kita berbeda-beda. Kita akui, memang Muslim agama terbanyak sejak kita merdeka sampai sekarang. Tetapi Muslim sangat menghormati dan menghargai agama-agama lain. Menghargai agama lain, toleransi dibangun sedemikian rupa, akhirnya kita bersatu dalam wadah negara Indonesia walaupun kita berbeda agama. Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama lain. Bahkan agama-agama kebudayaan pun sekarang berkembang di Indonesia, dan itu dilindungi oleh bangsa Indonesia. Kemudian kebudayaan, ya, budaya kita luar biasa dari Sabang sampai Merauke, karena sukunya berbeda-beda, kulitnya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, otomatislah kebudayaannya berbeda-beda. Kebudayaan seluruh rakyat Indonesia, kebudayaan seluruh Indonesia menjadi satu, menjadi kebudayaan Indonesia, menjadi kebudayaan nasional, maka itu bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Bahasa, ya, kita punya bahasa yang banyak, bahasa daerah, bahasa ibu. Tetapi tetap kita mengakui dengan sungguh-sungguh bahwasanya bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Kita harus bangga dengan bahasa Indonesia, tetapi tidak pernah melupakan bahasa daerah. Kemudian kita harus berusaha belajar bahasa-bahasa asing untuk pergaulan dunia. Ada 4 unsur yang paling kita perhatikan di masa-masa lalu sampai masa akan datang, yaitu tentang suku bangsa yang kaya ini, kemudian agama, kebudayaan, dan bahasa. Bagaimana dengan kekayaan alam? Ya, kekayaan alam pun bagian dari identitas bangsa Indonesia. Kekayaan alam kita luar biasa. Laut kita sangat luas, 3.200.000 kilometer persegi lebih. Wilayah laut kita yang penuh dengan kekayaan alam. Terumbu karangnya sangat indah. Ikan-ikan bermacam-macam jenis ikan sangat banyak dan berpotensi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita kelola dengan baik dan benar, dan kita jaga wilayah kita jangan sampai ikan dan kekayaan laut kita diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Cina mau mengganggu, kita usir. Vietnam ingin mengganggu wilayah kita, kita usir. Thailand mau mengganggu wilayah perairan kita, kita usir. Bahkan kalau perlu kita tembak, kita tenggelamkan kapal-kapal mereka agar mereka jera tidak lagi melakukan hal-hal pelanggaran wilayah Indonesia untuk mencuri ikan di wilayah Indonesia. Karena di wilayah Indonesia sangat aman, maka otomatis ikannya sangat banyak dan kaya. Luar biasa. Itulah yang harus kita bela bersama-sama. Oke, ini sebagai pengetahuan kita bersama. Mudah-mudahan kita selalu mencintai Indonesia, bangga dengan Indonesia, bangga menjadi rakyat Indonesia, bangga menjadi orang Indonesia, bangga dilahirkan di Indonesia. Bagi yang warga negara yang baru masuk di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, juga bangga menjadi warga negara Indonesia baru di negara Republik Indonesia. Kita pertahankan Indonesia, kita bela habis-habisan Indonesia, dan kita jangan berbuat yang semena-mena untuk merusak wilayah negara Republik Indonesia, tapi kita bersama-sama bersatu untuk memajukan Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang maju, negara yang terbaik di dunia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.